إنك لا Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bitashrifi nuril iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan afuzu biha fi daril aman. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-wasilatul uzma fi nailil ghufran. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina bil iman, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam keadaan i'tikaf pada rangkaian ibadah-ibadah Jumat, tiada kalimat dan kata yang pantas kita ucapkan selain memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, karunia serta anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai tanda syukur kita kepada Allah, di dalam kesibukan kita tetap mampu meluangkan waktu guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni salat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita mudah-mudahan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, baik ibadah yang sudah kita kerjakan maupun yang nanti akan kita laksanakan, kesemuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selaku khatib, Al-Fakir berkewajiban untuk menyampaikan pesan dan ajakan. Wabil khusus pesan dan ajakan ditujukan untuk diri saya pribadi. Marilah kita terus tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin
Hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih kebahagiaan dan keselamatan di alam akhirat dapat kita raih. Dan bukan hanya itu, selain kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus tetap istiqomah di jalan Allah, maka jaminan dari Allah adalah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, sikap istiqomah sangat penting bagi kita. Terlebih-lebih istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Karena istiqomah dalam bahasa Arab yang berarti tetap lurus, teguh pendirian terhadap apapun rintangan dan tantangan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan seorang muslim yang beriman kepada Allah, dia tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa diberikan ujian dan cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menguji hambanya yang beriman, yang bertakwa kepadanya dengan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan untuk membuktikan sampai di mana keteguhan iman dan takwa seseorang. Apakah dengan ujian yang Allah berikan dia akan tetap lurus, tetap istiqomah di jalan Allah, atau dia bengkok menempuh jalan yang sesat, jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ujian dan cobaan yang kini menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, bahkan menimpa bangsa dan negara kita, terkhusus menimpa pada kaum muslimin pada umumnya. Dan di antara ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah krisis akhlak, krisis akidah, krisis persatuan dan kesatuan, dan terlebih-lebih krisis ekonomi yang telah melanda bangsa kita. Dan akibat krisis-krisis tersebut, kita seorang muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah merasa prihatin pada situasi yang sangat terpuruk pada saat sekarang ini. Dan itulah cobaan dan ujian yang Allah berikan di tengah-tengah bangsa kita. Kalau kita cermati hakikat ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya iman kita sedang diuji oleh Allah. Sejauh mana kualitas dan kesungguhan kita di dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama ini diri kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita mengaku bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi sikap dan perilakunya justru bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan terkadang perilaku tersebut tidak mencerminkan seorang muslim, tidak mencerminkan seorang bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak jarang di antara kita banyak yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, melakukan kezaliman secara terbuka, dan melakukan kemunkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, cukuplah beralasan jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan berbagai macam ujian dan cobaan,
bahkan dengan suatu musibah yang telah Allah timpa kepada kita, dan dengan berbagai macam ujian dan cobaan serta musibah, diharapkan untuk kita sadar, untuk kita semua insaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan-kekeliruan kita, dan kita berusaha untuk menanggulangi berbagai macam krisis agar tetap kita bersabar dan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya. Bagi mereka mustaqimin, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh kata Allah, orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian-pendirian mereka, maka para malaikat pun akan turun ke bumi seraya berkata, kamu jangan merasa takut, jangan pula merasa bersedih, dan bergembiralah dengan memperoleh surganya Allah yang telah Allah janjikan kepadamu. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala serta jaminan dari Allah terhadap orang-orang yang tetap istiqomah. Namun tidak sedikit di antara kita, bahkan diri kita, yang tidak kuat menghadapi berbagai macam krisis yang ada, terutama krisis ekonomi. Dan dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang berupa krisis ekonomi, mereka bukannya semakin sadar, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lari dan keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak saudara-saudara kita yang stres, sakit jiwa, bahkan ada yang bunuh diri. Mereka tidak ada kesabaran di dalam dirinya dan tidak ada keistiqomahan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikuatkan iman dan Islam kita agar kita bisa tetap istiqomah di jalan Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.